Gak ada hambatan sama sekali. Buat saya itu Laura tuh kayak temen cowok, kayak temen cowok nongkrong aja gitu. Dan dia mandinya lebih cepat dari saya. Dan kalau ke lokasi bawaannya pun lebih sedikit dari saya gitu. Jadi pokoknya udah asik bro banget lah. Dan gimana nggak bro, film pertama kita kan kita satu spesies. ya kita satu spesies. Di situ cerita jadi waria lagi di situ ceritanya kan. Nah jadi emang udah cair banget. Dan dengan acting Laura juga bisa lihat sendiri kan luar biasa. Jadi ngeklik aja kok, nggak ada hambatan. Dan kalau selama pandemi ya tantangannya itu masih di awal-awal ya. Informasi soal COVID juga masih sedikit. Cuma ya alhamdulillah syuting masih jalan, tapi kan kita tetap harus hati-hati. Jadi ya kalau lagi ngetik kita pakai masker, begitu udah harus take, kru masih bisa pakai masker, tapi kami aktornya mau nggak mau lepas. Dan dalam hati cuma ya Allah ini nyari rezeki ya, jadi jauhkan kami dari virus. Cuma bisa berdoa aja sih. Alhamdulillah syutingnya lancar. Oke, terima kasih. Kak Laura silahkan kalau mau menambahkan pengalaman serunya apa? Iya, sebenarnya betul sih yang diomongin sama Fedi bahwa untungnya ini juga bukan film pertama, jadi kesulitan untuk perkenalan lagi udah nggak ada. Paling tantangannya lebih ke adegan masak-masak itu kan perlu angle-angle yang bagus, angle-angle cantik. Jadi kita selama syuting itu didampingi sama chef untuk ngajarin kira-kira angle-nya gimana yang bagusnya, motongnya di daerah mana yang bagusnya. Oh, jadinya juga ada triknya ya? Ada triknya. Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan, di-share cerita kemarin-kemarin? Ada nggak yang memorable banget sampai sekarang, kayaknya lucu banget atau sedih banget? Teman-teman juga mau tahu adegan mana yang paling disukai mungkin? Adegan-adegan gerhana sih gemes banget yang pakai kaktus itu ya. Lagi fotosintesis ya. Yang aku ingat itu adegan gerhana nyanyi-nyanyi. Wah itu ngajarinnya lumayan tuh. Karena main gitar sambil nyanyi gitu kan. Jadi ngeliatnya gemes banget waktu dia berusaha nyanyi dengan main gitar. Natural banget gitu ya gemesnya ya. Gemes banget. Oke, baik, terima kasih. Gerhana mau nyanyi sekarang? Enggak? Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Firda. Dari sebelah sini, silakan Mas, nama dan media. Halo, selamat malam. Saya Ben dari Watchman ID. Saya mau nanya ke director. Ini kan banyak cast muda yang mungkin tidak tahu kalau itu adalah adaptasi dari serial yang tahun 80-an. Saya pun nggak tahu itu tuh adaptasi gitu. Apakah pendekatannya tuh apakah dilihatin dulu ceritanya seperti apa atau memang ini standalone cerita gitu? Apakah dilihatin dulu dulu serialnya kayak gini loh, bla 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 bla. Terus yang kedua, penasaran aja sih sama Mas Ferry Nuril, lebih tertantang mana bermain film dengan istri yang satu atau istri yang dua? Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa Mas? Maaf Mas? Ben. Mas Ben, ya. dari Watchmen. Dari Watchmen. Oke, terima kasih Mas Ben. Mas Daniel atau Mas Ferry dulu yang mau menjawab? Atau lagi dipikirkan jawabannya menantang yang mana? Okay. Tentang hubungan karakter sekarang dengan karakter dulu, tidak sampai case-nya menonton series yang lama sih. Itu nonton series lama bagian dari riset kita pembuatnya. Ketika kita mau mengadaptasi, kita datang ke TVRI, kita nonton lagi beberapa series. Setelah kita paham jiwa seriesnya seperti apa, itu jadi modal kita untuk mengadaptasi. Tapi begitu kita brief ke pemain, itu lebih kepada karakter mereka di hari ini, karena memang berbeda sama sekali dengan seriesnya. Seperti Chef Surti itu karena sekarang dunia chef dan lomba memasak seperti MasterChef itu juga menjadi ikon di hari ini. Itu tidak terjadi di tahun 80-an gitu.
Bayu yang menjadi gamer itu juga adalah isu hari ini, bukan di tahun 80-an. Jadi mereka cukup untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar hari ini, itu cukup untuk di film ini gitu. Oke, pendekatannya berarti yang kekinian kalau orang bilang sekarang Gen Z gitu ya Mas ya. Betul, Gen Z. Oke, terima kasih banyak Mas Daniel. Gimana Mas Fedi? Waktunya udah cukup untuk memikirkan jawabannya. Halo Mas Ben. Buat saya di film Istri 1 atau Istri 2 sama menantangnya. Karena saya dilema. Di medsos itu ada pecah dua kelompok. Satu yang gak bakal mau nonton kalau filmnya poligami. Kedua, kecewa. Kok gak kawin lagi? Jadi tiap syuting, saya pasti deg-degan. Ini nanti mana nih yang lebih support. Tapi, di film ini, saya nggak akan berani poligami Laura Basuki. Fansnya militan. Nanti saya di-cancel. Filmnya rugi deh. Jadi ya itulah dilema saya tiap memainkan film. Ada yang kecewa atau ada yang berharap. Nah di sini ada yang mikir saya akan nikahin Neti tadi. Ada nggak? Mas Daniel mikir bakal nikahin Neti. Nah, Mas kecewa atau enggak setelah nonton film ini? Oke, ya udah, gitulah. Oke, jadi teman-teman di sini kecewa atau support? Kecewa. Yang mana lagi ada lagi yang kecewa? Enggak satu-satunya Mas Ben. Bener kan kata saya? Kebelah dua. Gitu. Oke, baiklah, terjawab ya Mas Ben ya. Terima kasih banyak pertanyaan dan untuk jawaban-jawabannya. Selanjutnya rekan-rekan, pertanyaan dari mana? Dari siapa dan dari mana? Angkat tangan saja. Silakan. Dari atas susah nih kan? Gimana nih ceritanya kalau kita ke atas? Ada mic di atas? Oke, sebelah sini ini, pojok sini. Halo, selamat malam. Nama, media, sebelah sini Mas. Oke. Oh, bukan media. Gimana Dek? Nggak apa-apa, nanya aja. Halo selamat malam, saya Hana, saya sekolah di SD Cakung-Timono 2 pagi. Saya mau tanya ke semua pemain, sebelum syuting itu pemain mempelajari budaya Sumedang dulu apa enggak? Soalnya kan tempat utamanya itu ada di Sumedang. Sebelumnya nenek saya juga tinggal di Sumedang, jadi saya tahu sedikit tentang budaya Sumedang. Terima kasih. Terima kasih Hana. Terima kasih. Ayo, ini gimana waktu sebelum itu pendekatan dengan budayanya Nang Sunda. Terima kasih ya. Sebentar, katanya satu-satu loh. Silakan. Ayo dari sini dulu, Cempaka, gimana? Ada mic-nya? Kalau dari aku sebenarnya lebih banyak pas lagi jalan syutingnya, karena memang di Sumedang itu banyak sawah ya, jadi memang pas syuting itu seru sekali sambil memang karakter si Cempaka ini kan suka berpetualang, suka main sama teman-temannya, jadi memang syuting di Sumedang tuh sangat menyenangkan melihat alam yang ada di situ. Kalau dari aku benar sih sama, karena pas syuting kita lebih ke fun ya, karena kan kita di sana benar kayak banyak alamnya juga, terus kita ada scene main sepeda dan kita jadinya keliling-keliling Sumedang ya, dari situ tahu Sumedang tuh dari situ. Bahasanya enggak sih kan kalau Cempaka iya, karena kalau aku kan ceritanya emang dari Jakarta kan, kalau Cempaka mungkin gimana? Kalau aku mungkin lebih kepada bukan bahasa Sundanya tapi kayak aksennya, dialeknya gitu. Iya. Betul. Gimana Cempaka? Kalau dari aku sama aja. Tiara ngantuk. Terima kasih pertanyaannya buat adik siapa tadi?
Hana, luar biasa pertanyaannya, membuat kita agak bingung untuk menjawab. Yang pasti kita semua para pemain berusaha untuk bisa memberikan satu karakter yang memang diharapkan ya. Dan untuk Sumedang ini kita memang semua tahu. Lalu untuk pertama kali juga saya ke Sumedang. Jadi banyaklah dalam perjalanannya kita syuting, tentunya kita banyak bertanya bagaimana Sumedang, dan banyak juga kita akan, seperti saya pasti juga tahu ya pelajaran-pelajaran yang dulu ya. Jadi saya kira itu yang kami lakukan. Kalau ditanya untuk mempelajari bahasa ya, kalau saya sebagai Bukokom ini memang tidak memperdalam bahasa, tapi paling tidak mengetahuilah bahasa Sunda, apa yang harus kita sampaikan, meskipun kadang ada yang bukan dengan bahasa Sunda, tapi saya berusaha untuk pakai bahasa Sunda. Kurang lebih sama, ini pengalaman pertama saya untuk mendatangi Sumedang. Dan sebelumnya tuh cuman di kepala taunya tahu Sumedang gitu. Jadi begitu nyampe Sumedang nyari tahunya dulu. Dan memang terbukti enak sekali, hampir tiap hari cemilannya tahu Sumedang. Yang saya ingat ketika syuting itu sambutannya hangat. Kami selama syuting dipermudah sekali perizinannya dengan pemerintah setempat, kemudian juga warga sekitar begitu hangat. Jadi pengalaman dan rasa yang saya tinggalkan di Sumedang itu menyenangkan. Kalau aku, Hana, waktu di syuting di Sumedang dapat informasi yang cukup mengejutkan, dan sebenarnya aku lupa dulu itu udah pernah tahu atau enggak, cuma waktu denger lagi itu aku kaget dan oh gitu. Siapa di sini yang baru tahu kalau ternyata makam Cuk Nyadin di Sumedang? Iya Nyadin, kalau doang gitu. Jadi itu salah satu yang aku pelajarin di situ, yang ternyata bisa di situ di makam ini, dan bertanya gimana ceritanya. Jadi ilmu sejarahnya nambah. Akhirnya sambil cerita-cerita ngobrol-ngobrol, sama satu air terjun itu? Sarungge, air terjun jodoh. Katanya kalau ke air terjun itu, terus ucapin siapa yang lagi ditaksir atau yang ingin jadi berjodoh, datang ke situ. Jadi dua tempat itu sih yang waktu itu cukup mengejutkan untuk aku. Itu, makasih ya. Kalau belajar bahasanya, iya saya coba belajar, tapi lebih ke dialeknya sih. Kebetulan banyak temen orang Sunda, jadi coba dengerin gimana sih cara ngomongnya, ada beda nggak yang tinggal di Bandung sama di Sumedang gitu. Lebih ke situnya sih. Kalau untuk tempatnya Sumedang asri banget. Selain ada air terjun jodoh, seingat aku ada bukit jodoh juga. Kesana nggak? Kafe ini kesana nggak? Kebetulan jodohnya udah ketemu jodohnya ya. Jadi kalau kesana jadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang aneh kan. Kita tahu tapi nahan-nahan kesana. Yes, gitu aja sih. Kebetulan yang ke Bukit Jodoh saya. Alhamdulillah saya pas syuting film ini belum married, sekarang udah punya anak satu. Berarti cakep gitu, wakil Bupati Sumedang ngasih tahu tempatnya. Akhirnya saya dapat jodoh. Udah sih sama serabi ya. Serabi Sumedang ternyata nggak pakai gula gitu, pakai sambal baru tahu. Iya, jadi pakai oncom, pakai apa, jadi beda gitu ya. Taunya kan serabi pakai gula gitu. Terus ya makam Cut Nyadin. Jadi selama kalau kita lagi nggak ada scene, main-main ke alun-alun Sumedang, ke mana gitu pokoknya. Terus diajak makan juga pernah sama wakil Bupati Sumedang. Dikasih tahu itu tempat cari jodoh di situ. Alhamdulillah kebukti.
Udah cukup. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, sharing pengalamannya. Hana, itu dia ceritanya terjawab ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ayo teman-teman, selanjutnya setelah Hana siapa yang lanjut bertanya? Sebelah sini silakan. Ada mic-nya? Halo, selamat malam. Saya Yovan dari Moviegoers ID. Sebelumnya saya udah nonton sebelumnya di surprise screening World Cinema Week kemarin. Ini nonton lagi kedua kali, masih tersentuh juga. Dan saya lebih detail merhatiin ke aktingnya Kak Laura Basuki di sini. Selama ini sebelumnya ya, sebelum film ini belum bicara ada film-film yang lain tuh kayaknya perannya terlalu serius, dan tapi di sini jadi seorang ibu yang penyayang dan playful. Saya lihat di awal ya, itu kayak channeling sisi Laura Basuki yang lain yang saya udah lama saya nggak lihat. Kira-kira gimana jadi seorang ibu playful setelah peran-peran yang serius sebelumnya? Saya terus terang kangen emang Laura Basuki yang seperti ini. Dulu pertama nonton di Republik Twitter kalau nggak salah, 3 Hati, 2 Dunia, 1 Cinta. Terus juga ini untuk 2 Cempaka dan Bayu, ini pakai bajunya sama. Apakah ini clue di sequelnya akan jadian? Ya saya berharap sih ada sequelnya karena film ini penuh pesan positif dan baik untuk keluarga. Jadi berharap mungkin Kak Daniel ada cerita lain dengan Pak Putut untuk melanjutkan kisahnya Bayu dan Cempaka, juga mungkin sama si lucu Gerhana. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mas Yovan. Gimana nih Kak, ini jalan-jalan karakternya? Udah ada yang kangen katanya. Waduh, thank you banget udah diikutin perjalanan karirnya. Saya jujur memang juga sudah lama sekali merindukan dapat terlibat di film yang begitu hangat, film keluarga yang sangat dekat dengan keseharian gitu. Jadi ketika diajakin untuk kembali bekerja sama dengan Pak Putut dan Mas Daniel Rifki, tentu dengan senang hati saya ingin segera terlibat gitu. Dan saya sangat bersyukur bisa beradu akting dengan seluruh cast dan kru yang terlibat di film ini. Menyenangkan sekali rasanya bisa piknik karakter gitu, karena memang dalam seni peran saya sangat berharap selalu mendapatkan hal baru lagi di tiap film yang saya mainkan. Gitu. Thank you. Terima kasih jawabannya. Oke, sekarang yang bajunya couple, inikah kode-kode yang diarahkan gimana nih? Maka ada yang jawab. Loh, nih lempar-lemparan nih gimana? Kebetulan ini tuh sebenarnya clue bahwa kita tuh akhirnya jadi sekelas. Akhirnya jadi Sekelas. jadi sekelas beneran? Oh, enggak dicerita. Jadi ada Di sequel. film. Gimana? Gimana? Gimana nih? Mungkin dijawab sama sutradaranya ada sequel, sama produsernya ada sequel. Kode-kode dari Bayu dan Cempaka. Kita semua juga nengoknya ke kiri ke Pak Putut. Oh, gimana Pak Putut, ada sequel? Berharap sequel nih Pak Putut. Melihat respon penonton dan juga alur cerita yang begini, memungkinkannya berapa persen sih untuk sequel, Mas Putut? Karena banyak yang berharap juga loh ini. Saya termasuk berharap. Mudah-mudahan kita bisa bikin sequel. Mudah-mudahan banyak sekali yang menonton sehingga kita bisa memaksakan diri untuk bikin sequel. Ya. Sebelum saya lupa tadi nambahkan beberapa yang mengenai Sumedang. Jadi kita sangat banyak sekali dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, juga beberapa teman dari kampus Ikopin ya, dan malah kita hari pertama syuting sebelumnya kita dijamu di apa nama itu ya, di tempat kabupaten itu yang belakangnya ada danau atau waduk, kemudian pandangan sana bukit yang indah sekali. Jadi terima kasih atas dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Semoga juga ikut memberikan pengenalan kepada halayak lebih luas mengenai Sumedang. Kita juga ngobrol-ngobrol mengenai kemungkinan film-film berikutnya sebenarnya waktu itu ya, siapa tahu setelah ini kita bisa diskusi. Sama ya tentu saja waktu kita berziarah kepada makamnya
Cutnya Adin ya emang luar biasa, perjuangannya luar biasa yang barangkali bisa kita juga angkat untuk menjadi salah satu cerita nantinya. Dari saya itu saya kira. Terima kasih banyak. Baik Pak, Ya, gimana? Sequel ya. Sequel, amin. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu rame-rame tanggal 7 Desember nanti ya, sebentar lagi. Semangatnya lagi yuk, tepuk tangannya untuk malam hari ini. Kalian luar biasa, antusiasmenya masih sangat tinggi sampai sekarang. Kita lanjutkan dengan teman-teman yang masih ingin bertanya. Dari mana? Oke, silahkan. Halo, aku Miko dari Nontoners. Aku mau tanya sama Kak Aurel Valen. Iya. Aku tuh kaget banget pas lagi adegan Kak Aurel tuh terbang sama motornya. Iya, jadi aku pengen tahu pengalaman syutingnya gimana. Wah, aku belajar akrobat banget sih. Terima kasih Mika, silakan Aurel. Gimana? Itu juga sebenarnya jadi pertanyaan tuh. Berapa kali kamu melakukan take itu? Kira-kira berapa kali ya Mas Daniel? 10 kali ada ya? Jadi itu effort banget untuk bikin adegan itu sih. Bisa dijawab sama Mas Daniel kayaknya. Aurel di 1 meter pertama Aurel, sisanya yang terbang adalah stuntman, kemudian 1 meter lagi Aurel lagi gitu. Jadi dia tinggal lompat cut, habis itu nanti pas mendaratnya dia lagi gitu. Jadi memang ada stuntman yang berperan untuk menggantikan dia ketika motornya terbang. Nah, dari 10 kali take itu Mas, yang membuat 10 kali itu kenapa Mas? Apa ya, dia terlalu bahagia mungkin dipikir itu adegan aksi yang lucu, padahal harusnya kan gemeteran gitu ya, ketakutan karena mau dibegal gitu, tapi karena seru banget dia wah gitu, happy banget. Bukan sih kalau itu ya. Oke, baiklah, terima kasih ya jawabannya, terima kasih. Kami kok terjawab ya. Baiklah, kalau gitu terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya dan semoga semuanya bisa menjawab keingintahuan kalian. Untuk para pemeran, sutradara dan juga produser, kami juga mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat. Kami mohon izin untuk bisa berdiri semua bersama-sama karena kita akan foto lagi nih sebelum acara malam hari ini selesai. Acara malam hari ini gala premier Rumah Masa Depan sudah dihadiri oleh teman-teman semua. Kami berterima kasih pula untuk rekan-rekan media. Sekarang ini dengan formasi para pemeran, sutradara, produser, silakan rekan-rekan yang ingin menangkap kebahagiaan di acara malam hari ini. Oke, baiklah teman-teman, sudah. Silakan. Mana dulu ini? Sebelah mana? Tengah. Baik, tengah silahkan. Selanjutnya nanti kita bagi pandangan ke kanan ya. Setelah itu baru ke kiri. Sekali lagi kami ingatkan bahwa jangan lupa untuk menyaksikan film ini, mengajak saudara, teman, kerabat, ramai-ramai per tanggal 7 Desember 2023. Tentunya ini tayangan yang menghibur, memberikan pesan moral dan juga kebahagiaan serta nilai-nilai kehidupan. Sudah semuanya? Sudah? Oke, terima kasih semuanya para pemeran, sutradara, produser. Tepuk tangannya untuk acara malam hari ini. Dan akhirnya acara malam hari ini selesai sudah. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Untuk Bisa Pictures dan Make Picture, saya Angie Ang akhir kata mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi. Silakan untuk memberi hormat sama teman-teman semuanya sebelum kita akhiri. Baiklah, terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.